Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sampai di situ ya. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dengan baik, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Tadi sedikit ada bocoran itu, temanya healing. Tempat healing. Tadi Lalan mengatakan tempat healing itu apa? Seringkali pada zaman sekarang disederhanakan. Healing itu jalan-jalan ke tempat wisata, ke tempat yang dari potret media sosial, Instagram ini tempat yang keren. Tempat yang indah. Apalagi kalau tempat itu masih tersembunyi dan bagus. Wah, rasanya ini tempat yang baik nih, yang cocok untuk healing. Jadi makna healingnya itu apa sih sebenarnya? Healing itu dari kata apa sih? Ada yang tahu kah? Pasti ada yang tahu. Healing dari kata health, ya artinya apa? Sehat, hidup tentram, damai, kualitas hidupnya baik. Jadi kalau disebut healing itu apa? Healing itu sebenarnya adalah sebuah proses penyembuhan, pemulihan, baik fisik maupun juga emosi dan psikologis pikiran kita. Jadi kalau disebutkan tempat healing, harusnya bahwa kita pergi ke tempat itu, kita mendapatkan pemulihan lagi. Fisik yang lelah disegarkan lagi. Pikiran yang susah, yang banyak sekali mengganggu kita sehingga sulit untuk tidur, sulit untuk merasakan ketenangan, maka kalau pergi ke tempat itu harusnya yang terjadi kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Tapi apa yang kita cari yang disebut healing sekarang itu kira-kira menjanjikan itu enggak? Kebanyakan sih, oke kita mau healing. Pergilah ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu.
Tapi belum nyampe juga ke sana, udah kesel duluan. Jalannya sudah susah. Tempat itu karena udah banyak orang yang tahu jadinya macet, puncak aja begitu. Mau ke sana berjam-jam macet. Belum nyampe hati kita sudah merasa jengkel duluan. Kapan nih mau nyampenya? Nah, setelah sampai juga di situ biasanya seringkali ada komentar-komentar yang mengatakan, "Nah, ini mah begini doang tempatnya." Pernah enggak kita pergi ke sebuah tempat, terus tempatnya itu tidak sesuai dengan harapan kita? Kita ngomongnya, tempatnya gini doang. Jangan-jangan kita sendiri yang ngomong kayak gitu ya. Mau dipotret, ini mah bosen lah. Enggak ada bagus-bagusnya. Bisa enggak tuh tempat yang begitu kemudian kita jadikan tempat healing? Rasanya agak susah ketika hati kita juga membayangkan yang berbeda, harapan yang berbeda dari tempat itu. Belum lagi ketika kita ada di situ, pikiran kita nerawang. Yang di rumah bagaimana ya? Pekerjaan kita seperti apa? Nah, banyak orang mengatakan begini, ketika ia bekerja katakanlah kerja kantoran ya, kerja rutinitas. Yang dibayangkan, aduh pengen deh aku hari libur. Kapan nih liburnya nih? Udah dicatat tuh. Berapa hari lagi. Dalam pikirannya dia membayangkan nih, apa yang akan dilakukan pada hari libur itu. Antara lain healing itu. Nanti pergi ke sana pakai apa? Nanti ada di sana apa yang kita lakukan? Entah mancing, rekreasi, atau macam-macam. Padahal lagi kerja tuh ya. Belum libur. Lagi bekerja memikirkan bagaimana nanti. Saya pengen liburan. Saya pengen healing. Tiba nih waktunya libur. Waktunya berangkat healing. Di tempat itu kita mikirnya apa? Kerjaan. Kerjaannya nih targetnya belum selesai nih. Ya. PR-nya masih banyak. Aku harus nanti pulang dari sini, aku harus bekerja ini dan itu. Kalau ibu rumah tangga pulang dari sini nih pasti pakaiannya udah banyak nih, ya. Belum lagi nih oleh-olehnya, oleh-oleh healing itu numpuk nih. Udah mau nyuci nanti, nyetrika. Nah, itulah paling jengkel kalau nyetrika katanya ya. Belum lagi rumah ditinggalin berapa hari, pasti kotor. Nanti ngepel, aduh capek. Padahal kita ada di tempat healing itu. Nah, kita ini jarang sekali menikmati kehadiran kita di sebuah tempat dan konsen di situ. Waktunya kerja kita mikirin healing, waktunya healing kita mikirin kerja. Jadi nggak pernah ada pemulihan di dalam diri kita, nggak pernah kita disegarkan lagi. Karena itu tadi, pikiran-pikiran kita nggak hadir dengan tubuh kita. Tubuh kita ada di sini nih, bisa jadi pikiran kita nerawang kemana-mana. Nah itu nggak banyak manfaatnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan tempat healing yang paling baik itu apa sih? Atau di mana tempat healing itu? Ayat 39 tuh. Dengan tegas mengatakan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, oleh pemazmur ini masalahnya, walaupun dia mengatakan tempat, tapi bukan lokasi tertentu yang itu di situ tuh merasakan orang dipulihkan. Tapi bagi pemazmur, tempat itu di mana ada Tuhan. Ada Tuhan yang diyakini oleh pemazmur ini, disitulah bahwa aku bisa dipulihkan lagi.
disegarkan kembali untuk meneruskan kehidupan ini. Jadi kalau pemazmur betul, di rumah Tuhan itulah bahwa ia bisa menjumpai Tuhan. Tapi bisa jadi ketika masa mudanya, pemazmur itu juga mengalami hal-hal yang susah di dalam hidupnya. Seperti pujian yang kita nyanyikan, di badai topan dunia, di dalam kancah pergumulan. Nah di situ dia mencari gunung batu. Gunung batu yang dimaksud bukan berarti ada tebing, ada gunungnya, ada batunya, di situ ada penunggunya dibilangnya ini Tuhan, bukan begitu. Tapi diibaratkan seperti benteng perlindungan Tuhan itu. Di mana ia bisa menjumpai Tuhan, disitulah ia merasakan kedamaian. Merasakan hidupnya itu dipulihkan lagi. Untuk menempuh hari-hari yang ia harus hadapi. Nah, kita kalau mau healing, mau dipulihkan lagi, disegarkan baik jiwa kita maupun raga kita, yang pertama-tama kalau belajar dari pemazmur ini, apakah di situ hati dan pikiran kita menyediakan diri untuk mau berjumpa dengan Tuhan? Kan berjumpa dengan Tuhan memang betul bisa di mana aja. Di tempat retret, ya, di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang indah, yang bagus. Nah itu kita bisa merasakan kekaguman kita kepada Tuhan melalui ciptaan. Tapi di gereja pun mestinya kita boleh merasakan itu. Di gereja kita yakini bahwa disinilah tempat umat, tempat kita semua beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Maka seharusnya yang terjadi adalah hati dan pikiran kita ini hadir di sini. Jangan tadi seperti orang yang kerja mikirnya healing, yang healing mikirnya kerja. Jadi kita udah pergi dari rumah nih, kan mengeluarkan ongkos juga kalau yang jauh. Kalau yang dekat tenaga kita jalan kaki. Kita tinggalkan sementara di rumah kita. Kita jalan ke sini. Tapi jangan kita kemudian pikiran kita menerawang kemana-mana. Ya kan itu jadi rugi. Bahwa kita nggak hadir, nggak merasakan kehadiran Tuhan di sini. Seharusnya kita merasakan, oh Tuhan, Tuhan ini sedang berbicara kepada saya. Saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Berkomunikasi. Tandanya apa? Kita memuji Tuhan. Itu dari kita. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bernyanyi, berdoa. Dan Tuhan menjawab dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dengan pemberitaan firman Tuhan. Disinilah mestinya kita mengalami sebuah pemulihan. Healing itu. Pulang dari sini kita boleh dikuatkan, disegarkan kembali untuk melanjutkan hidup kita yang memang tidak mudah itu. Jadi kalau kita melakukan ini semua, maka hari-hari kita yang harus kita hadapi nanti seperti pemazmur itu. Betul ada kalanya, banyak pergumulan yang bisa memukul kita, yang bisa membuat kita jatuh. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kamu jatuh, kamu tidak dibiarkan tergeletak. Ada Tuhan yang menopang, yang menolong. Jadi proses healingnya dari sini terus tuh berlanjut. Sampai kita pulang ke rumah, menghadapi pekerjaan, menghadapi suami, menghadapi anak-anak kita. Nah di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru. Namun kita bisa lihat juga dalam Mazmur 37 ini ada spesifik nih yang bisa kita pelajari. Pemazmur itu merasakan pertolongan Tuhan, Tuhan yang memulihkan ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang nampaknya diberkati, hidupnya kaya, hidupnya berhasil, tetapi sesungguhnya mereka melakukan hal-hal yang licik. Lalu apa yang dilakukan oleh pemazmur? Kalau kita belajar dari ayatnya yang pertama itu ya. Jangan geram terhadap orang jahat. Lalu jangan iri pada orang yang berbuat curang. Kita tuh biasanya begitu ya. Salah satu problem
sakitnya kita yang harus dipulihkan itu adalah penyakit iri hati. Nah, kalau kita lihat pemazmur ini, kita seringkali mata kita, emosi kita terganggu nih. Kalau ada orang yang berhasil, kalau ada orang yang sukses, yang kaya, apalagi orang itu kita tahu melakukan hal-hal itu dengan cara yang jahat, yang licik, dengan cara yang tidak benar. Kita bertanya, Tuhan kenapa dia licik, kenapa dia jahat, tapi hidupnya makmur. Kita jadi geram nih, ya. Sama seperti diungkapkan oleh pemazmur ini. Jadi geram, jadi panas hati. Tepatlah kalau orang mengatakan, aku tuh gak happy ketika lihat orang happy. Aku tidak bahagia ketika melihat orang itu bahagia. Tapi aku ini bahagia kalau dia kondisinya jelek, kondisinya bangkrut misalnya. Itu rasanya penyakit manusia tuh di mana-mana. Bahwa kita menjadi panas hati, marah. Nah, pemazmur mengatakan jangan marah, jangan iri, jangan geram. Tuhan tahu semua apa yang dilakukannya. Nanti pada hari penghakiman Tuhan juga akan menghakiminya dengan adil. Ketimbang kita marah, geram ya, membenci, lebih baik kita memulihkan diri kita, healing itu. Mencari Tuhan. Lalu kita bertemu dengan Tuhan di situ. Kita akan mengalami kedamaian. Tidak usah merasa terusik, terganggu kalau ada orang yang lebih berhasil. Nah, coba aja kita tes dah diri kita. Apakah kita bebas dari iri hati? Apakah kita bebas dari geram itu, kecewa? Ketika ada anak tetangga nih, anak saudara kita, berhasil hidupnya. Dia jadi kaya. Ada tetangga kita, dulu anak kita yang memasukkan dia bekerja. Karena anak kita tuh tahu, ini anak masih nganggur. Kemudian ada lowongan kerjaan. Dari lowongan kerjaan ditawarkan. Mau enggak kamu bekerja? Oh mau. Anak itu diterima. Sama-sama nih kerja dengan anak kita. Sesudah kerja sekian lama, anak yang dimasukin, diajak oleh anak kita itu, posisinya naik tuh. Naik jabatan. Anak kitanya jadi anak buah dia. Sewot nggak hati kita? Bersyukur nggak? Mungkin kita mengatakan enggak lah. Tapi biasanya kita akan ngobrol ke tetangga. Kalau bukan anak gue yang bawa, dia kagak bakalan. Nggak bakalan tuh punya posisi, punya jabatan. Sekarang lihat tuh, kalau jalan di depan rumah, boro-boro negur. Itu adalah cerminan kita tuh nggak terima, ya. Walau di hati kita mah nggak iri, kita mah happy saja. Tapi ucapan kita kadang lain. Ya itu tadi dengan mengatakan kalau bukan jasa anak gua, ya. Kalau dulu nggak dimasukin, dia tetap belangsak hidupnya. Jadi jangan kayak gitu. Ini mengatasinya rada-rada susah. Yang penyakit iri hati ini. Kenapa susah? Karena begitu dalam ada di hati, tersembunyi di hati kita. Maka ini harus di-healing, dipulihkan lagi. Pemulihannya bukan hanya bisa ke tempat wisata itu. Bukan hanya ke tempat-tempat tertentu yang indah, yang sepi itu. Bukan. Tapi hati kita tuh harus dikorek dulu. Supaya Tuhan bisa menguasai hati kita. Ketika Tuhan menguasai hati kita akan merasakan cinta kasih-Nya. Dia akan bisa menenangkan hati kita ini. Udah, tidak usah kamu marah. Tidak usah kamu iri.
kamu baik, kamu melakukan firman Tuhan, aku sudah tahu. Bukankah engkau bersama-sama dengan aku? Bukankah aku yang melindungimu? Jadi biarin aja kalau ada orang-orang yang memang kelihatannya berhasil, mungkin dengan cara-cara yang tidak benar itu. Tapi aku tahu siapa kamu. Nah, lebih enak kan begitu. Nah, itulah yang harusnya healing yang sebenarnya. Sehingga pikiran kita disegarkan lagi. Hati kita penuh dengan sukacita. Kalau hati kita penuh dengan iri, dimanapun kita ada, pasti tidak nyaman. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dilihat lebih dari kita. Pergi di gereja nih, ada orang yang kita kelihatan, dia pakai kalungnya bagus ya, pakai bajunya bagus, hati kita jadi iri. Pergi jalan-jalan ke mall, dilihat lagi, bodinya bagus dia ya, pantas aja suaminya kasih ini dan itu. Pergi lagi ke tempat yang lain. Jadi pasti ada hal-hal yang menjadi bahan dia itu nggak nyaman. Kan terganggu kayak gitu. Kan hidupnya jadi nggak sehat. Tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Nikmatilah dengan yang ada. Mungkin suatu saat kita akan jalannya susah. Kita akan tetap bersyukur. Tuhan, aku tetap bersyukur. Dalam usiaku yang seperti ini, aku bisa jalan-jalan. Aku masih bisa tersenyum. Masih bisa berjumpa dengan orang. Masih bisa ke gereja. Dan itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Maka hidup kita jadi indah. Keindahan itu mestinya harus ada di dalam diri kita dulu. Baru kita melihat semuanya yang kita lihat ini indah. Tapi kalau kita lihat di sini di hati kita penuh kedengkian, penuh iri, semuanya jelek pasti. Hidup kita jadi tidak nyaman. Nah, kalau kita pada saat ini punya hati yang tidak nyaman, punya hati yang rasanya itu tidak suka bersyukur, kita wajib healing. Datang kepada Tuhan. Buka hati dan pikiran kita. Nanti Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.